Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Alda Rahmani dengan NPM 6021210003. Jadi di sini saya akan memberikan pemahaman mengenai assessment center sendiri. Assessment center yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menilai dan mengukur kompetensi dari individu dengan berbagai macam tes, termasuk simulasi, wawancara, diskusi grup, dan tes psikologi. Dalam melakukan pengukuran dan penilaian kompetensi individu digunakan berbagai metode tes dan alat tes yang mana observer maupun asesor lebih dari satu orang sehingga penilaian dapat dilakukan secara maksimal. Assessment center sendiri bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi, kemampuan, dan kelebihan dari individu dalam menjalankan suatu tugas yang telah diberikan dari perusahaan maupun organisasi. Biasanya dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam proses pemilihan karyawan baru, kenaikan jabatan, lalu pengembangan kompetensi dari karyawan, hingga evaluasi kinerja dari perusahaan atau karyawan tersebut. Tes simulasi dalam assessment center itu ada group discussion. Group discussion ini sendiri merupakan diskusi di mana masing-masing dari peserta itu diminta untuk membahas masalah yang telah digunakan atau telah ada guna untuk mencapai tujuan bersama dalam perusahaan tersebut. Grup diskusi ini juga mengukur kompetensi dari individu dalam mengarahkan dan memimpin kelompok. Grup diskusi terdiri dari dua, yaitu leaderless, yang mana masing-masing kandidat itu diminta untuk membahas suatu masalah bersamaan tanpa adanya pemimpin di dalam grup tersebut. Lalu fokus grup ini ada fasilitatornya, yang mana fasilitator ini yang menanyakan suatu permasalahan, lalu tes tim menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh fasilitator tersebut. Lalu ada role play. Role play ini merupakan salah satu simulasi yang mengharuskan para peserta untuk bermain peran sesuai dengan skenario yang telah disusun oleh penyelenggara assessment center. Nah, role play ini sendiri tesnya merupakan tes pengujian yang menempatkan pesertanya ke dalam simulasi. Jadi simulasinya ini biasanya dilakukan karena pengujian dengan situasi yang tepat, resiko tertentu yang tidak bisa dibatasi. Lalu ada case study. Case study ini peserta akan diberikan sebuah permasalahan dalam bentuk soal, kemudian mereka diminta untuk memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan yang telah diberikan tadi dalam bentuk proposal. Lalu case study ini juga bertujuan untuk melihat kemampuan problem solving dari individu atau karyawan dalam perusahaan tersebut. Lalu ada in basket ini ada in basket exercise yang mana tes simulasi yang menggambarkan situasi nyata yang dihadapi oleh pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tes ini melibatkan kumpulan memori atau dokumen kerja yang harus direspon oleh peserta asesmen. Tes ini dirancang untuk mensimulasikan aspek-aspek administratif dari pekerjaan yang telah dilakukan, di mana peserta diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah ada tersebut. Lalu ada in-tray exercise, yang mana metode ini paling mendekati situasi nyata di dunia kerja
karena peserta benar-benar melibatkan tugas-tugas sehari-hari mereka di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Tes ini memiliki tingkat validasi yang tinggi sehingga mudah diterima oleh peserta asesmen. Kumpulan dokumen dalam tes ini termasuk surat, memori, laporan, pesan telepon, email, dan format lainnya yang telah disesuaikan dengan kompetensi yang akan diukur. Setiap item dalam in-tray exercise ini memiliki tingkat urgensinya sendiri, kompleksitasnya sendiri, dan konflik yang berbeda-beda. Jumlah item harus ditangani tergantung pada waktu yang tersedia atau masalah-masalah yang muncul dalam pekerjaan. Mulai dari 20 item yang dikerjakan dalam waktu 2-3 jam hingga 30 item yang dikerjakan dalam waktu 3-4 jam. Tugas peserta asesmen sendiri adalah memberikan respons terhadap berbagai item atau permasalahan dan pekerjaan dalam in-tray exercise dengan bentuk tulisan. Lalu ada presentation. Nah, presentasi ini kandidat itu diminta untuk secara individual menyajikan suatu bentuk desain program kinerja tertentu yang relevan dengan tujuan organisasi atau perusahaan itu, dan selanjutnya dipresentasikan kepada asesor. Presentasi dalam asesmen center sendiri adalah salah satu komponen yang umumnya digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dari karyawan seperti kemampuan komunikasi, pemikiran analitis, dan keterampilan presentasi seseorang. Dalam presentasi ini sendiri, peserta biasanya diminta untuk menyiapkan informasi, argumen, atau solusi terkait dengan topik yang telah diberikan. Nah, lalu ada toolsnya di sini ada wawancara dan presentasi. Dalam asesmen center sendiri, salah satu komponen yang umumnya digunakan untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi, pemikiran analitis, dan keterampilan presentasi seseorang. Lalu ada inventory. Inventory ini inventory dalam asesmen sendiri yaitu bentuk latihan tertulis yang berisi daftar pertanyaan tunggal atau yang telah dikelompokkan. Tes ini memiliki sifat subjektif karena peserta itu diminta memberikan rating terhadap diri mereka sendiri, dan ada kecenderungan untuk menilai diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Lalu inventory yang digunakan dapat berupa personality inventory, leadership inventory, atau inventory yang mengungkapkan minat atau karir, aspirasi, serta sikap kerja dari seseorang atau karyawan tersebut.